Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi tata letak daun pada batang. Daun pada umumnya terdapat pada batang dan cabang tumbuhan. Ada kalanya daun suatu tumbuhan berjejal-jejal pada pangkal batang atau ujung batang. Jadi, daun berkumpul di bawah dekat akar atau berkumpul di ujung batang. Pada suatu batang atau cabang terdapat nodus atau buku-buku yang merupakan tempat duduknya suatu daun. Kemudian, antara nodus satu dengan nodus yang lain disebut dengan ruas. Nah, aturan mengenai letaknya daun inilah yang disebut dengan tata letak daun. Dalam mempelajari tata letak daun pada batang, ada cara yang perlu kita ketahui, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu jumlah daun pada suatu nodus. Yang pertama, melihat pada setiap nodus hanya terdapat satu daun saja. Yang kedua, dalam setiap nodus terdapat dua daun yang saling berhadapan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dalam setiap nodus batang terdapat lebih dari dua daun. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dimulai dari setiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun atau disebut dengan folia sparsa. Di sini disebutkan bahwa tata letak daun tersebar yang dapat ditunjukkan pada gambar. Nah, ini di dalam setiap buku diduduki oleh satu daun. Untuk buku berikutnya pun sama diduduki oleh satu daun, dan begitu seterusnya. Satu daun, dan seterusnya. Contoh untuk tanaman ini ya pada folia sparsa yaitu ada zeamais, kemudian mangifera indica, dan pada suku rumput-rumputan. Pada berbagai jenis tumbuhan dengan tata letak daun tersebar dapat kita jumpai duduk daun pada suatu tumbuhan berjejal-jejal, yaitu jika ruas-ruas batang tersebut sangat pendek, sehingga kita sulit untuk menentukan urutan tua dan muda si daun tersebut. Hal ini disebut dengan roset. Roset sendiri dibagi menjadi dua, yaitu roset akar dan roset batang. Roset akar. Jika batang sangat pendek sehingga daun berjejal-jejal di atas tanah atau sangat dekat dengan akar. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar, semua daun berjejal dekat dengan akar. Di sini contohnya adalah pada tanaman kubis, lidah buaya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita amati pada tanaman lidah buaya. Duduk daunnya berjejal-jejal pada pangkal batang. Lidah buaya ini punya batang ya, karena sangat pendeknya batang. Lidah buaya seolah-olah nampak tidak memiliki batang. Selanjutnya adalah roset batang. Jika daun yang rapat berjejal-jejal pada ujung batang, ya, ini contohnya pada pohon kelapa, ya, di mana duduk daunnya berada pada ujung batang.
mozaik daun. Ini terdapat pada jenis cabang yang mendatar atau serong ke atas. Daun-daunnya dengan tata letak tersebar dengan teratur sehingga membentuk suatu bidang datar seperti bentuk pola mozaik atau ada yang menyebutnya pola karpet. Mozaik daun terjadi karena semua daun terletak ke kiri dan ke kanan. Ini merupakan contoh mozaik daun pada tanaman alnus. Bisa kita amati daun alnus yang tersusun ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan dengan posisi terlentang. Posisi terlentang, daunnya ke kiri dan ke kanan. Pada cabang yang tumbuh serong ke atas, tata letak daunnya tersebar dengan helaian daun yang muda berada di tengah, sedangkan daun yang lebih tua ke pinggir. Hal ini karena tangkai daun menuju ujung cabang menjadi semakin pendek. Nah, ini contohnya pada tanaman kemiri. Bisa kita amati bahwa daun muda berada di tengah, sedangkan daun yang lebih tua berada di pinggir, ke arah pinggir. Yang muda ada di tengah, yang tua ada di pinggir. Setelah folia sparsa, selanjutnya kita membahas tentang folia opposita atau tata letak daun berhadapan bersilang. Yaitu setiap buku-buku batang terdapat 2 daun. Daun ini berhadapan dengan jarak 180 derajat. Pada buku berikutnya, kedua daun yang saling berhadapan membentuk suatu silang dengan 2 daun di bawahnya. Ini bisa kita lihat pada gambar ya. Duduk daun di bawah dan di atas saling menyilang, saling membentuk silang. Contoh tata letak daun seperti ini yaitu pada tanaman mengkudu. Selanjutnya yang ketiga yaitu folia verticillata atau tata letak daun berkarang, di mana setiap buku-buku terdapat lebih dari 2 daun. Pada tata letak daun berhadapan dan berkarang tidak dapat ditentukan rumus daunnya, namun dapat diperlihatkan adanya ortosik. Oke, ya. Dalam satu buku terdapat beberapa daun. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan ortosik. Meskipun tata letak daun tersebar, jika kita teliti lebih lanjut akan dijumpai hal-hal yang bersifat beraturan sehingga akan muncul adanya rumus daun. Untuk mengetahui rumus daun dari suatu tumbuhan, yang pertama, pada suatu tumbuhan kita amati letak daun dengan menganggap batang sebagai silinder, buku-buku batang sebagai lingkaran, duduknya daun sebagai suatu titik di lingkaran tersebut. Bentuknya suatu silinder, kemudian buku-buku batang melingkar, ini melingkar, kemudian duduknya sebagai suatu titik dalam lingkaran tersebut. Ini adalah merupakan titik-titik duduknya daun. Nah, jika digambarkan ini merupakan suatu batang, kemudian ini buku-bukunya ketika kita lihat melingkar, yang garis putus-putus ini seolah-olah berada di balik batang Kemudian yang bentuknya segitiga terbalik ini adalah tempat duduknya daun. Yang kedua, kita mengambil salah satu titik duduk daun, mengambil salah satu titik duduk daun sebagai titik tolak. Kemudian kita menuju ke titik daun berikutnya, daun yang tepat di atasnya,
tepat di atasnya kita putar, ternyata ada di sini. Nah, di sini ya, untuk menuju ke titik daun berikutnya di atas daun pertama dengan cara berputar mengikuti suatu garis spiral yang melingkari batang. Ya, jadi kita ikuti saja alurnya. Ya. Untuk mencapai ke daun nomor 2 ini nanti akan ada terbentuk garis spiral. Pada perjalanan melingkari batang ke atas, ini ya, kita akan melewati sejumlah daun sampai tercapai daun yang tegak lurus di atas pangkal tolak. Kejadian tersebut akan selalu berulang kembali, walaupun kita ambil daun lain sebagai titik tolak. Ya. Dari sini, kemudian kita melingkar sampai kita ketemu dengan garis yang tegak lurus. Nah, daun yang pertama tegak lurus dengan daun yang keenam. Kemudian, jika untuk mencapai daun yang tegak lurus, dengan daun permulaan garis spiral mengelilingi batang sebanyak kali. Ya, ini 1 kali, kemudian 2 kali. Dan jumlah daun yang dilewati selama itu sebanyak B daun. Daun permulaan tidak dihitung. Ya. Nah, ini daun permulaan kita tidak hitung. Jadi mulai dari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada daun permulaan, tidak kita gambarkan. Kita mulai ya, di bawah angka 1 ini adalah ada yang ke-0, daun permulaan. Ini daun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya. Untuk mendapatkan satu garis tegak lurus, kita melewati ada 5 daun. Ya, kita melewati 5 daun. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sampai ke tegak lurus. Maka perbandingan kedua bilangan tersebut merupakan pecahan A per B. Ya, ini tadi melingkar sebanyak 2 kali ya. Ini 1, ya ini lurus pertama, kemudian melingkar lagi sampai ketemu ada daun. Nah, ini kemudian berarti kita untuk mencapai daun yang tegak lurus, kita melewati 2 spiral. Berarti 2/5, ada 5 daun yang kita lewati. Pecahan A per B tersebut merupakan rumus daun atau divergensi. Rumus daun nilainya tetap untuk satu jenis tumbuhan. Garis-garis tegak lurus vertikal yang menghubungkan daun yang tegak lurus satu sama lain dinamakan garis ortosik. Nah, yang biru ini namanya adalah garis ortosik. Sedangkan garis spiral yang terbentuk saat kita melingkari batang dari bawah ke atas untuk mencapai daun yang tegak lurus dinamakan spiral genetik. Nah, ini disebut dengan spiral genetik. Untuk daun sendiri digambarkan dengan segitiga terbalik. Nah, dari gambar ya, kita bisa menghitung berapa jumlah daun yang dilewati ini ya, gambar ini kita bisa melihat berapa jumlah daun yang dilewati untuk mencapai daun yang tegak lurus. Pada gambar ini jumlah daunnya adalah ya tadi sudah saya jelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali ke satu lagi ketika nanti menghitung ada 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya, di sini ada 5 daun ya untuk mencapai satu garis tegak lurus. Dalam satu jenis tumbuhan akan selalu memiliki rumus daun yang sama. Ya, jadi perlu diingat, dalam satu jenis tumbuhan akan selalu memiliki rumus daun yang sama, kecuali terdapat
anomali pada tanaman tersebut. Pecahan A per B dapat menunjukkan sudut antara dua daun berturut-turut jika diproyeksikan pada bidang datar. Jarak antara kedua daun tetap dan besarnya diperoleh dengan cara A per B kali 360 derajat. Sudut ini disebut dengan sudut divergensi. Untuk menggambarkan tata letak daun pada batang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dilakukan dengan membuat bagan tata letak daun dan membuat diagram daun. Selanjutnya, ini merupakan pecahan-pecahan rumus daun dari berbagai jenis tumbuhan dengan tata letak daun tersebar. Ada yang setengah, ada 1/3, ada 2/5, ada 3/8, ada 5/13, ada 8/21, dan seterusnya. Dan ini bisa kita amati bahwa penjumlahan antar pembilang dan penyebut menjadikan satu rumus daun suatu jenis tumbuhan. Begitu seterusnya, sehingga deret-deret rumus-rumus daun memperlihatkan sifat yang begitu karakteristik yang disebut dengan deret Fibonacci. Ya, pada pembilang 1 ditambah dengan 1, ya, di sini sama dengan 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Nah, ini disebut sebagai dengan deret Fibonacci. Pada gambar ini bisa kita amati nomor daun pada ortosik yang sama. Pada bagan ini daun nomor 1, 6, dan 11 dalam satu ortosik tiap kali, ya, ditambah 5. Ya, karena di sini kita melewati 5 daun. 1 ditambah 5 daun kita ketemu di titik yang daun ke-6. 6 melewati 5 daun, ya, kita akan ketemu di titik 11. Ya. Begitu juga untuk yang daun nomor 2, 7, ya, dan 12. Ya, ini tidak sampai digambar, ya, yang untuk yang 12. Kemudian juga berlaku pada yang daun titik ketiga. Ya, kemudian untuk mencapai satu garis tegak lurus, dia ketemu di titik daun ke-8. Kemudian ditambah 5 lagi, dia akan ketemu pada titik daun ke-13. Nah, bahkan duduk daun ini memiliki rumus 2/5 yang artinya untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan harus memutari batang sebanyak 2 kali, ya. Memutari sebanyak 2 kali, 1, 2, dan melalui daun sebanyak 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bertemu pada titik satu ortosik yang sama. Kemudian bagan tata letak daun. Batang tumbuhan digambarkan sebagai silinder. Kemudian digambar membujur garis ortosik dan buku-buku batang. Daun digambarkan dalam bentuk segitiga kecil dengan dasar yang lebar menghadap ke atas. Garis ortosik dibuat berdasarkan rumus daun yang didapat setelah mengamati tumbuhan. Ya. Kita mengamati tumbuhan terlebih dahulu, kemudian baru kita menggambar bagannya. Yang pertama, ya, di sini kita menggambar ortosiknya sesuai dengan rumus daun.
Misal, suatu tumbuhan didapatkan rumus daun 2/5, maka jumlah ortosik yang dibuat sebanyak 5. Karena nanti akan ada 5 daun yang akan dilewati. Dalam silinder batang tersebut dibagi menjadi 5 bagian garis ortosik. Dalam satu silinder dibagi menjadi 5 garis ortosik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis ortosik. Kemudian digambar daun di setiap buku-buku daun dengan jarak satu sama lain 2/5. Dengan jarak 2/5 lingkaran. Jadi antara daun satu dengan yang lain setiap kali harus meloncati satu ortosik. Dari sini kemudian dia akan meloncati. Ini meloncati ortosik di sini. Satu loncatan. Tiap daun diberi nomor di mana daun permulaan ditulis dengan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, mengikuti garis spiral melingkar ke atas. 1 loncat 1 ortosik, 2 loncat 1 ortosik, 3 loncat 1 ortosik, 4 loncat 1 ortosik, 5, dan seterusnya. Garis spiral genetik digambarkan sebagai garis putus-putus yang menghubungkan antara satu daun dengan yang lainnya secara melingkar. Menghubungkan dari satu daun ke daun yang lain secara melingkar. Dapat dilihat pada rumus 2/5 di mana garis spiral akan melingkari batang sebanyak 2 kali. Ada 2 putaran untuk mencapai daun yang tegak lurus dan akan melewati 5 daun sama melingkari tadi. 1 spiral, 2 spiral dengan melewati 5 daun. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali ke titik 1 ortosik yang sama dengan daun permulaan. Ini begitu seterusnya. Ini ketika 2/5 ini bisa kita naikkan lagi ke atas. Selanjutnya diagram tata letak daun pada batang. Batang tumbuhan dipandang sebagai kerucut yang memanjang. Jika diproyeksikan pada bidang datar, buku-buku batang akan menjadi lingkaran-lingkaran konsentris dan puncak batang merupakan titik pusat semua lingkaran. Jika ortosiknya 5, maka akan membagi lingkaran menjadi 5 sektor yang sama besar. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran paling luar merupakan buku batang paling bawah pada tumbuhan. Semakin ke dalam, semakin ke atas mendekati puncak batang. Pada rumus 2/5 untuk memperlihatkan daun yang duduknya satu ortosik, sekurang-kurangnya harus dibuat 6 lingkaran konsentris. Lebih banyak, lebih baik. Garis ortosik berbentuk jari-jari lingkaran. Ini garis ortosik ini berbentuk jari-jari lingkaran. Dibagi menjadi 5 sektor yang sama besar. Pada rumus 2/5, lingkaran konsentris tersebut dibagi menjadi 5 bagian atau sektor yang sama besar. Garis yang membagi menjadi 5 bagian inilah garis ortosik. Ini garis ortosik. Pada setiap lingkaran berturut-turut dari luar ke dalam, digambarkan daun dan diberi nomor urut. Untuk rumus 2/5, maka jarak antara 2 daun harus meloncati 1 ortosik. Garis spiral digambarkan dengan menghubungkan daun permulaan ke daun di atasnya. Putarannya semakin ke atas, semakin sempit. Permulaan daun pertama, paling bawah, kemudian melewati 1 ortosik,
di sini. Kemudian naik lagi ke atas melewati satu ortosit, di sini daun yang ketiga. Dan seterusnya. Kemudian garis putus-putus. Garis putus-putus ini seperti halnya dalam bagan, yaitu spiral genetik. Berapa kali putaran untuk mencapai daun tegak lurus dalam satu ortosit. Ya. Ini ya, mulai dari sini satu, ya, ini satu lingkaran, satu spiral. Nah, ternyata di satu spiral belum ketemu daun. Kemudian berputar lagi, ya, sampai ya berputar 2 kali, ya. Satu garis lurus ketemu 2 kali, di sini terdapat daun. Nah, ini namanya spiral, hampir sama tadi ya ketika kita membuat bagan. Yang satu spiral, belum ketemu daun, berputar lagi sampai ketemu dengan daun yang saling tegak lurus dalam satu ortosit. Oke, sekarang kita lanjut ke spirostik dan parasitik. Pada suatu tumbuhan, garis-garis ortosik yang biasanya tampak lurus ke atas dapat mengalami perubahan-perubahan arahnya karena pengaruh macam-macam faktor. Perubahan yang sangat karakteristik ialah perubahan ortosik menjadi garis spiral yang tampak melingkar. Dalam keadaan demikian, spiral genetik sukar ditentukan. Ortosit yang mengalami perubahan tersebut memiliki nama lain pula, yaitu spirostik dan parastik. Spirostik terjadi biasanya karena pertumbuhan batang tidak lurus, melainkan memutar. Akibatnya, ortositnya pun ikut memutar. Nah, ini contohnya adalah pada tumbuhan pandan, ya, tumbuhan dengan spirostik ya pada pandan. Selanjutnya, jika parastik, daun-daunnya seakan-akan duduk menurut garis spiral ke kanan dan ke kiri. Pada parastik sangat sulit ditentukan ortosit dan spiral genetiknya. Garis-garis spiral yang tampak pada buah nanas yang menunjukkan letak mata-mata buah nanas itulah parastik. Ya. Nah, ini merupakan contoh spirostik, yaitu pada tanaman pandan, ya, di mana ortositnya memutar. Ya, di sini ortositnya memutar. Sedangkan ini merupakan contoh parastik pada tanaman kelapa sawit. Ya. Di sini ke kanan dan ke kiri, ya, garis spiralnya. Ya. Garis spiralnya ke kanan dan ke kiri, sehingga di sini sulit ditentukan ortosit dan spiralnya. Oke, demikian pemaparan untuk materi tata letak daun pada batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.